Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang perkalian matriks yang ordernya besar ya. Matriks di sini perkaliannya ada yang matriksnya itu bujur sangkar dan ada juga matriksnya yang tidak bujur sangkar. Nah, seperti kita ketahui bahwa matriks itu kalau perkaliannya adalah baris kali kolom. Jadi seperti ini. Ini matriks A kali matriks B. Jadi ini kalau matriksnya bujur sangkar. Jadi ini seperti ini. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya semuanya. Ini kali ini dijumlah hasilnya ini. Begitupun juga dengan matriks yang bukan bujur sangkar. Jadi kalau matriks yang bukan bujur sangkar, jumlah panjang barisnya itu harus sama dengan panjang kolomnya. Meskipun panjang panjang kolom dan panjang barisnya itu tidak sama antara kedua belah matriks. Jadi intinya yang ini harus sama dengan yang ini. Seperti itu. Oke, langsung saja di sini. Di sini saya mempunyai sebuah script di sini. Ada scriptnya, saya punya kernel seperti biasa. Kemarin teman-teman sudah belajar cara mengalokasikan thread dan bloknya. Tapi namun sekarang kita menggunakan dua dimensi, jadi sumbu X dan sumbu Y. Kalau kemarin kita menggunakan hanya sumbu X saja, nah sekarang kita menggunakan sumbu Y. Jadi di sini akan saya perlihatkan terlebih dahulu. Di sini saya punya kernel matriks GPU matrix multiplication ini untuk matriks yang bukan bujur sangkar. Kemudian yang ini untuk matriks penjumlahan yang bujur sangkar. Kemudian di sini saya punya fungsi atau kernel untuk transpose matrix. Jadi transpose itu adalah mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi sebaliknya, reverse. Kemudian di sini saya punya CPU matrix. Ini seperti biasa ya. Tapi ini dihitungnya di CPU. Kemudian di sini ada fungsi main-nya seperti biasa. Nah, di sini ada sedikit berbeda dari yang kemarin karena kita yang kemarin itu kalau misalnya kita mau menghitung waktu, kita menggunakan NP-prof ya. Nah, sekarang kita menggunakan metode yang lain. Di sini kita menggunakan time consume atau cara menghitung waktu dari CUDA itu sendiri. Ada function CUDA namanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa file yang ada variabel yang perlu dideklarasikan. Di sini jadi blocks. Jadi seperti biasa ya, ini seperti udah saya pernah jelaskan yang kemarin. Jadi di sini kita punya ada variabel pertama yang harus kita definisikan M, N, dan K di sini. Nah, M, N, dan K ini adalah M itu adalah panjang dari baris panjang yang ke mendatarnya itu berarti horizontal. Kemudian N-nya ini adalah panjang itunya, panjang perkaliannya, dan K-nya adalah panjang vertikalnya. Kemudian di sini S random, jadi maksudnya ini kita membuat nilai random dari 3333. Nah, di sini nanti akan kita masukkan, jadi ini sifatnya bisa dynamic. Jadi kita bisa input berapa jumlah M, N, dan K-nya. Seperti itu. Nah, M, N, dan K-nya itu seperti ini. Ini M, ini N, ini K-nya di sini. Jadi berapa nanti? Kemudian di sini seperti biasa, kita alokasikan memori. Ini untuk matriks A, matriks B, ini untuk outputnya. Kemudian di sini kita deklarasiin. Ini HCC-nya ini maksudnya untuk yang yang kodratnya. Kemudian di sini kita inisialisasi, kita isi nilai matriks tersebut. Jadi kalau matriks, jadi kita isi. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi nanti kita isi dengan nilai random dari 1024. Jadi nilai random terus dibagi 1024. Hasilnya seperti itu. Sisanya berapa? Ini di modus sebenarnya. Kemudian di host A, ini host A, berarti kita taruh di host A di sini.
rumusnya berarti dia akan memanjang. Jadi kalau matriks berarti dari ke kanan dulu, terus baru ke kanan bawah dan seterusnya. Jadi rumusnya ini I dikali N plus J. Kemudian kita inisialisasi yang matriks B sama juga seperti ini. Nah, di sini kemudian kita bikin variabel. Ada yang GPU elapsed time ms dan ada CPU elapsed time ms. Ini float. Kemudian di sini kita bikin beberapa event, kita kita deklarasiin ini sudah event T, ada start dan stop. Kemudian di sini ada function sudah event create. Nah, si start dan stop ini kita masukkan di sini. Stop. Kemudian di sini ada start to count execution time of geoversion. Nah, di sini kita masukkan mulai dari 0 event record. Jadi mulai dari sini dia udah ngerekam. Kemudian di sini seperti biasa kita alokasikan memory space di device. Ini device A, matriks B dan matriks C sebagai outputnya. Ini sama seperti biasa, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ini M kali N, berarti matriksnya itu dikalikan totalnya semua. Ini juga sama N kali K, M kali K. Karena kalau misalnya M kali N, N kali K, nanti otomatis matriksnya itu akan menjadi M kali K. Kemudian kita copy matriks A seperti biasa dari host to device. Nah, ini seperti biasa ini kita deklarasikan dulu grid rows-nya sama grid columns-nya. Kemudian setelah kita dapat rumusnya M itu inputannya, panjang ininya, block size-nya kita udah definisikan di sini nih, block size-nya nih di atas. Nah, ini block size-nya 16, nanti terserah teman-teman mau isi berapa, entah itu 32 atau 64. Kemudian di min 1 per block size. Nah, di sini kita menggunakan dimensi 3. Jadi kita bisa menggunakan 3 dimensi. Jadi di sini dimension gridnya kita masukin grid column sama grid rows. Kemudian dimension 3 ini yang bloknya, block size per block size. 16 berarti 16. Kemudian kita launch kernelnya. Di sini kita kasih kondisi M sama dengan N dan N konsonant, berarti dia square matrix. Kalau bukan berarti dia matrix biasa. Nah, kalau matrix square matrix dia otomatis akan manggil kernel yang square. Kalau yang bukan, Kemudian seperti biasa kita masukkan device. Ini juga sama. Cuma bedanya di sini kalau misalnya matrix multiplication yang biasa, kita perlu masukkan nilai M dan K. Tapi kalau yang square tuh nggak perlu, karena itu sama. Dari 1N itu udah mewakili semuanya. Kemudian transfer dari device to host seperti biasa. Kemudian ini jangan lupa ada ininya, sudah treat synchronize. Kemudian kita time counting terminate. Jadi di stop di sini. Jadi dimulai dari awal kan tadi di sini. Nah, ini di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini kita coba compute yang GPU-nya berapa dan yang CPU-nya berapa. Nah, ini compute time elapsed computing. Kemudian jangan lupa masukkan variabelnya. Ini start dan stop. Nanti otomatis dia akan ngeprint di sini M, N dan K, maksudnya itu jadi perkaliannya berapa kali berapa. Jadi ini tuh maksudnya mewakili ini. Persen D yang ini. Kemudian persen F yang ini. Kemudian start CPU persen. Ini CPU matriks, kita bandingin antara perkalian matriks biasa dan matriks yang pakai GPU. Kemudian seperti biasa ini sudah event stop. Kemudian kita print antara CPU dan GPU. Ini untuk memvalidasi seberapa benar nilai yang dihasilkan. Dan jangan lupa terakhir memorinya kita kosongkan. Oke, saya coba di sini dengan hanya menggunakan block size itu 16. Dan saya akan run di sini. Nah, saya akan masukkan M, N dan K. MN-nya misalnya 1000 di sini. N-nya misalnya 500 dan ininya
misalnya 2000. Nah, dia akan proses. Berarti otomatis ini matriksnya akan menjadi 1000 kali 500 dan 500 kali 2000. Nah, seperti ini terlihat kalau menggunakan yang event tadi, terlihat bahwa di sini GPU itu lebih lama. Untuk satu kali proses jalan 6900 milisecond. Nah, sementara ini CPU 0,02 milisecond. Dan ini hasilnya benar semua. Tetapi di sini ada pertanyaan. Kenapa bisa GPU itu lebih lambat dan CPU itu lebih cepat? Nah, nanti teman-teman cari tahu alasannya itu kenapa. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa coba kalau pakai NP-Prof itu seberapa, apakah hasilnya sama seperti ini atau tidak. Seperti itu. Yang ini kan saya tidak menggunakan NP-Prof, tapi ini ada alasannya kenapa GPU di sini nilainya lebih tinggi. Nah, saya sebenarnya sudah tahu jawabannya, cuma nanti teman-teman coba dipikirkan, didiskusikan kenapa GPU-nya itu lebih lama untuk satu kali proses. Nah, kembali lagi kan GPU itu fungsinya untuk proses yang berat dan real time. Nanti teman-teman cari tahu kenapa seperti itu. Dan kalau teman-teman bisa membuktikan jika dijalankan real time, apakah ini bisa lebih cepat atau lebih lambat untuk tipe matriks yang berorder besar seperti ini. Oke, baik, mungkin itu saja video dari saya untuk pertemuan perkalian matriks kali ini. Matriks square dan non-square dan transpose matriks. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.